Tes besar sekali. Ya, lagi. Mau kak santai juga ada. Sekarang ayat 76. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada malam ganjil di bulan yang mulia ini, di bulan suci Ramadan, malam 27 Ramadan. Tapi sebagian saudara-saudara kita malam yang ke-28. Makanya seharusnya kemarin malam juga betul-betul mujahadah. Ya. Alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehingga hari-hari yang mulia ini dan malam-malam yang mulia ini kita bisa memaksimalkan dalam ketaatan kita, dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kesempatan untuk bisa melakukan ibadah di hari-hari yang mulia seperti ini terus Allah Subhanahu wa taala karuniakan dan berikan kepada kita. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita pada tadabbur surah Al-Qasas. Seharusnya malam ini yang mengisi adalah Ustadz Bahrun. Saya di Wihdatul Ummah, cuman beliau rindu sekali untuk bisa mengisi di Wihdatul Ummah, ya, sehingga beliau minta tukaran, ya. Baik, kita mulai pada ayat yang ke-76. Atau kita baca dulu. Cuma terlalu panjang kalau kita baca. 76 sampai 83. Ya, nanti kita baca satu ayat baru kita jelaskan. Baik, kita mulai daripada firman Allah Subhanahu wa taala dari ayat yang ke-76. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwati idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbu al-farihin. Ya, kita mulai dari ayat ini. Inna qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun itu adalah berasal dari kaum Nabi Musa.
tetapi dia berbuat zalim. Ya. Nah, ini menjadi dalil ya bahwasanya Qarun ini adalah dari Bani Israel. Ya. Jadi Qarun itu adalah dari kaum Nabi Musa alaihissalam. Bahkan disebutkan Qarun itu adalah merupakan sepupu Nabi Musa, keluarga. Ya. Jadi Qarun itu adalah merupakan keluarga Nabi Musa alaihissalam, anak daripada paman Nabi Musa, sepupu ya, sepupu satu kali dua kali, satu kali. Ya. Itu dia. Ya, jadi Qarun ini adalah merupakan ya salah seorang daripada kaum Nabi Musa, yaitu Bani Israel. Ya, bahkan dia adalah merupakan keluarga Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, tetapi dia berbuat zalim kepada Nabi Musa, ya, dan kepada orang-orang yang beriman. Ya. Nah, jadi ini bukan menjadi sebuah jaminan ya bahwasanya ketika seseorang itu memiliki hubungan kerabat dengan orang-orang soleh, bukan menjadi jaminan ya kekerabatan itu akan menjamin seseorang. Ya. Bahkan antara orang tua dengan anak, antara suami dengan istri, ya, itu bukan menjadi jaminan. Ya, bahwa ketika orang tua adalah orang tua yang soleh, anak akan menjadi soleh, bukan menjadi jaminan. Ya, sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam dengan anak beliau Kan'an, atau antara suami dengan istri, sebagaimana Nabi Lut dengan istrinya. Ya. Atau antara anak dengan ayah, ya, yaitu Nabi Ibrahim dengan sang ayah Azar. Atau antara ya paman dengan ya ponakan, ya, Rasulullah dengan Abu Thalib. Jadi bukan menjadi jaminan. Sama juga dengan Qarun dengan Nabi Musa. Ya, sekalipun Qarun ini adalah merupakan keluarga daripada Nabi Musa alaihissalam, tetapi tidak menjadikan itu sebagai jaminan Qarun akan menjadi orang baik. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya. Nah, Qarun ini Allah berikan kepadanya minal kunuz, ya, perbendaharaan harta yang begitu banyak. Ya. Tetapi yang memberikan di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa atainahu minal kunuzi. Ya. Kami yang memberikan kepada Qarun itu adalah al-kunuz. Ya. Perbendaharaan harta yang begitu banyak. Ya. Nah, pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia itu ada dua bentuk, ya. Jadi ketika Allah mengatakan wa atainahu, dan kami berikan kepada Qarun minal kunuzi, perbendaharaan harta, maka pemberian Allah kepada manusia itu ada dua bentuknya, ada dua macamnya. Yang pertama adalah pemberian Allah yang sifatnya kauniyah qadariyah. Ya. Kemudian yang kedua, pemberian Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya syar'iyyah diniyah. Ya. Adapun yang Allah berikan kepada Qarun ini adalah pemberian kauniyah qadariyah. Artinya bahwa semua manusia itu Allah berikan kepadanya harta dunia. Mau dia beriman, mau dia tidak beriman, Allah kasih. Iya. Bahkan kadang lebih banyak yang Allah kasih kepada orang-orang yang tidak beriman harta dunia. Iya. Coba lihat ya, negara-negara terkaya hari ini adalah negara-negara yang masyarakatnya kebanyakan kan tidak beriman. Amerika, Rusia, ya. Dan di sana ya
betul-betul dunia itu seolah-olah milik mereka. Nah, ini namanya ya pemberian Allah yang sifatnya kauniyah qadariyah. Ya. Allah kasih kepada semua manusia, beriman tidak beriman semuanya Allah kasih. Ya. Tetapi ada pemberian yang sifatnya khusus, yang cuman Allah berikan kepada orang-orang beriman saja, yang dinamakan dengan pemberian syariah diniyah. Iman itu cuman Allah kasih kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Islam itu cuman Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Ya. Nah, jadi itu yang namanya pemberian Allah yang sifatnya qadariyah kauniyah dengan syariah diniyah. Ya, jadi iman ini kita bisa sholat, kita bisa berpuasa, ini namanya pemberian Allah yang sifatnya syariah diniyah. Ya, syariah diniyah. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Tetapi kalau harta, dunia dan sebagainya, itu namanya pemberian Allah yang sifatnya kauniyah, qadariyah. Karena semuanya Allah kasih. Wa atainahu minal kunuzi, ya, dan kami ini ya Allah mengatakan wa atainahu, kami berikan kepadanya. Karena disebutkan bahwasanya dahulu kala Qarun ini sama sekali tidak punya apa-apa. Ya. Jadi disebutkan Qarun itu orang miskin. Tidak punya apa-apa dia. Ya. Bahkan disebutkan untuk sekedar memberi makanan kepada anak-anak Qarun, dia tidak punya sesuatu. Ya. Dia tidak punya apa-apa. Nah, tetapi Allah berikan kepadanya. Ya. Setelah sekian lama hidup dalam keadaan yang melarat, Allah berikan kepadanya al-kunuz, perbendaharaan harta. Ya. Nah, karena juga disebutkan bahwasanya Qarun itu orangnya cerdas, pintar dan mau belajar. Ya, pandai Qarun itu. Dalam masalah bisnis dia pintar. Ya, Allah kasih dia ilmu bisnis yang bisa dengannya sukses. Ya. Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya, sampai kemudian setelah itu Qarun menjadi orang yang kaya raya. Ya. Qarun menjadi orang yang kaya raya. Ya. Sampai-sampai tempat penyimpanan hartanya itu dengan rumahnya yang begitu mewah, itu tidak ada yang bisa membuka ya pintu kunci mafatih, kunci daripada tempat penyimpanan hartanya itu kecuali orang-orang yang punya kekuatan. Kalau di sini dikatakan latanu bil usbati ulil quwwah, tidak ada yang bisa memikul ya harta bendanya Qarun itu kecuali orang yang punya al-quwwah, punya kekuatan. Ya. Saking bagaimana itu harta kekayaannya itu Qarun itu. Ya. Sampai disebutkan Qarun itu punya 4.000 pengawal yang mengawal dia punya harta itu. Ya. Itu Qarun. Ya. Ya, jadi wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya. Ini menandakan bahwasanya bagaimana Qarun ini sangat cinta kepada hartanya. Ya, dan memang kecintaan kepada harta itu sangat ya berbahaya. Ya, kecintaan kepada harta. Ya. Dan sudah banyak pelajaran-pelajaran, tahu sudah banyak kisah-kisah orang-orang yang ya tidak bisa ya keluar daripada jebakan harta itu. Ya. Nah, makanya para ulama kita menyebutkan bahwa ada 4 ya kelompok manusia dalam memandang dunia itu. Ya, ada 4 kelompok manusia yang memandang dunia itu. Ya.
Yang pertama adalah kelompok manusia yang dia punya harta dan dia punya ilmu. Nah, ini bagus orangnya. Ya. Jadi kalau ada manusia yang punya harta dan dia punya ilmu agama, itu bagus. Ya. Kelompok yang kedua, dia punya ilmu tetapi tidak punya harta. Nah, ini bagus juga. Karena orang seperti ini disebutkan, ya, dia bercita-cita untuk punya harta sebagaimana saudaranya, maka dia akan infakkan hartanya itu. Nah, itu kelompok yang kedua. Kelompok yang ketiga ini, ya, dia tidak punya ilmu tapi punya harta. Ini yang sangat berbahaya. Ya. Bisa saja akibat kejahilannya itu dia akan, ya, jadikan uangnya itu, hartanya itu pada perkara-perkara yang tidak baik. Ya. Kalau dia tidak punya ilmu tapi dia punya harta, ya, itu sangat berbahaya. Nah, yang paling parah itu yang keempat, ya, tidak punya harta, tidak punya ilmu juga. Ya. Nah, antum mau yang mana? Kebanyakan mau yang kedua, yang pertama, ya, punya ilmu dan punya harta. Ya. Artinya dia punya harta, maka dengan ilmunya itu dia gunakan hartanya itu untuk fisabilillah. Itu sangat baik. Ya, itu sangat baik. Nah, yang kedua, ya, dia tidak punya harta tapi punya ilmu. Ya, maka dia bercita-cita, berangan-angan, ya, supaya bisa juga seperti orang yang kaya itu. Ya. Kan kalau orang cuman istilahnya punya kemauan, punya keinginan, ya, untuk berinfak sebagaimana yang punya harta itu sudah dapat pahala itu dengan niatnya. Ya. Nah, kalau yang ketiga ini yang parah, ya, tidak punya ilmu tapi punya harta, sangat berbahaya itu. Orang yang memegang harta tapi tidak punya ilmu, ya, dikhawatirkan hartanya itu dia akan gunakan untuk kerusakan, karena dia tidak tahu bagaimana cara menyalurkan harta itu. Nah, yang paling parah itu yang keempat itu, ya, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Ya, jadi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Ya, jadi ini hartanya Qarun ini sangat dia cintai, sangat dia sayangi. Ya, sampai-sampai, ya, menjadikannya kufur kepada pemberi nikmat itu. Ya. Padahal yang memberikan nikmat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Idz qala lahu qaumuhu, kemudian, ya, berkata kaumnya kepada Qarun, ya, la tafrah, innallaha la yuhibbul farihin. Ya, jadi ada salah seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu berkata kepada Qarun, ya, wahai Qarun, jangan gembira, ya, dengan sikap takabburmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartamu yang begitu banyak. Jangan gembira. Innallaha la yuhibbul farihin. Jadi kegembiraan itu ada dua macamnya. Ada kegembiraan yang diharamkan dan ada kegembiraan yang dibolehkan, bahkan dicintai. Ya. Nah, kalau ini kegembiraan yang dilarang ini, ya, kegembiraan yang dilarang itu adalah kegembiraan seperti kegembiraannya Qarun. Ya. Dia gembira dengan harta-harta yang begitu banyak sehingga menjadikan dia sombong, menjadikan dia takabur. Ya. Nah, tetapi di sana ada kegembiraan yang disuka. Ya, sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Maka hendaklah dengan fadilah yang Allah berikan kepada kita dan dengan rahmat yang Allah berikan kepada kita, fabidzalika falyafrahu. Misalnya kita gembira dengan apa? Dengan hidayah Islam yang Allah berikan kepada kita. Kita gembira. Kita gembira dengan bisa berpuasa, itu kita gembira. Nah, ini kegembiraan yang dibolehkan. Adapun kegembiraan yang dilarang itu adalah kegembiraan dengan harta dunia yang kita miliki, lalu kita bersifat sombong kepada saudara kita. Kita bersifat sombong kepada orang lain. Nah, itu kegembiraan yang diharamkan.
Ya. Kemudian setelah itu Qarun diingatkan oleh kaumnya, ya. Jadi kaumnya mengingatkan Qarun, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah, wala tansa nasibaka minad dunya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, wala tabghil fasada fil ardi, innallaha la yuhibbul mufsidin. Jadi kaumnya itu mengingatkan kepada Qarun 4 nasihat. Ya, di sini. Jadi setelah Qarun itu mereka lihat begitu sangat sombong dengan harta kekayaannya, ya, takabur dengan harta kekayaannya, ya, maka kaumnya mengingatkan kepada Qarun 4 nasihat. Yang pertama adalah wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya. Jadi kaumnya ingatkan kepada Qarun, wahai Qarun, jadikanlah semua apa yang Allah berikan kepadamu itu, harta benda itu, menjadi jalan untuk apa? Untuk akhiratmu. Iya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah, iya, dari apa yang Allah karuniakan kepadamu berupa harta, untuk apa? Untuk, ya, sebagai bekal akhiratmu nanti. Iya. Jadi ini nasihat yang pertama yang dinasihati oleh kaum Qarun kepada Qarun. Untuk apa? Untuk mencari, menjadikan semua apa yang dia miliki, ya, untuk apa? Untuk akhiratnya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadikanlah semua apa yang engkau miliki dari harta benda, kekayaan, ya, kepintaran, kecerdasan. Kan Qarun itu semua terkumpul padanya. Kepandaian, kecerdasan, keahlian, ya, terkumpul semua pada Qarun. Ya, harta benda. Makanya kaumnya mengingatkan kepada Qarun untuk menjadikan semua apa yang dia miliki itu sebagai, ya, bekal, ya, simpanan untuk dia di akhirat kelak. Ya, karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang sesungguhnya. Ya. Adapun kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang fana. Ya. Kehidupan yang pasti semua kita akan meninggalkannya. Ya. Sementara kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang paling baik. Ya. Bahkan disebutkan banyak dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, misalnya tempat kaki kita, tempat pijakan kaki kita di surga itu lebih baik daripada dunia dengan isinya. Ya. Itu tempat pijakan kaki kita di akhirat. Itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Ya, itu tempat pijakan kaki. Ya. Bahkan juga ada ada pohon di surga. Untuk mengelilingi pohon itu butuh 100 tahun untuk bisa sampai ke tempat di mana kita memulai mengelilingi pohon itu. Ya. Di surga tidak ada kantuk, tidak ada buang air kecil, tidak ada, semuanya tidak ada. Ya. Tidak ada tidur, ya, tidak ada malas. Kita semuanya menikmati, ya, kelelahan kita, kecapean kita, keletihan kita selama kita di dunia. Ya. Jadi ini nasihat yang pertama yang dinasihatkan oleh kaumnya kepada Qarun. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadikan semua apa yang engkau miliki itu untuk apa? Untuk akhiratmu. Bekal untuk akhiratmu. Nah, ini juga kita. Jadi nasihat ini sebenarnya bukan untuk Qarun saja, untuk kita juga. Semua apa yang kita miliki hari ini jadikan dia sebagai apa? Sebagai simpanan kita untuk akhirat kita. Iya. Kita punya harta, jadikan harta itu untuk apa? Untuk keselamatan kita di akhirat. Kita punya kekuasaan, jadikan kekuasaan itu untuk apa? Untuk keselamatan kita kelak di akhirat. Iya. Semua yang kita miliki, jadikan dia untuk apa? Untuk keselamatan kita di akhirat. Nah, itu nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, wala tansa nasibaka minad dunya. Iya. Nah, itu. Akhirat, ya, dengan dunia. Ya. Kalau kita mencari dunia akhirat kita, maka jangan lupa untuk
sedikit daripada dunia kita juga. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Ini nasihat yang kedua kepada Qarun. Berbuat baiklah ya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Karena Qarun itu pertama tidak punya apa-apa, dia orang miskin. Kemudian Allah kayakan dia, Allah berikan kepadanya kekayaan. Ya. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Itu nasihat yang ketiga. Kemudian nasihat yang keempat dari kaumnya kepada Qarun, wala tabagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Ya. Jangan engkau membuat kerusakan di muka bumi ini. Ya. Karena apa? Innallaha la yuhibbul mufsidin. Kerusakan dengan kesombonganmu, dengan ketakaburanmu, dengan kecongkakanmu, dengan kesombonganmu itu Allah tidak suka itu. Allah tidak suka dengan sifat sombong, Allah tidak suka dengan sifat takabur. Ya. Allah tidak suka dengan sifat angkuh. Ya. Yang dimiliki oleh Qarun. Allah tidak suka dengan sifat kikir. Ya, itu Qarun kan juga kikir itu. Ya. Nah, jadi wala tabagil fasada fil ardi, karena semua itu akan menimbulkan kerusakan. Kesombongan menimbulkan kerusakan, keangkuhan menimbulkan kerusakan, kekikiran menimbulkan kerusakan. Semua sifat-sifat itu menimbulkan kerusakan. Ya. Wala tabagil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah itu tidak suka dengan yang namanya ya kerusakan, apalagi yang merusak. Ya, karena itu semua akan apa? Akan merusak ya hubungan kekerabatan. Tadi kan saya katakan, ini Qarun adalah keluarga Nabi Musa. Ya. Cuma karena sifat sombong yang dia miliki, sifat angkuh yang dia miliki, akhirnya apa? Merusak hubungan kekerabatan, hubungan kekeluargaan dirusak. Ya. Nah, jadi innallaha la yuhibbul mufsidin. Nah. Setelah diingatkan Qarun dengan peringatan tadi, nasihat tadi, 4 nasihat tadi itu diingatkan oleh kaumnya. Ini Qarun bukan menerima nasihat itu. Coba lihat ayat selanjutnya. Ini Qarun luar biasa ini. Ya. Sudah dinasihati dengan nasihat yang sungguh sangat indah. Ya. Nasihat yang luar biasa. Nasihat pertama, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Kemudian ahsin kama ahsanallahu ilaika. Kemudian wala tabagil fasad. Nasihat. Tapi apa yang dikatakan oleh Qarun dengan nasihat itu? Qarun mengatakan, qala innama utituhu ala ilmin indi. Ini luar biasa Qarun ini. Ya. Qarun mengatakan, ya, innama utituhu ya ala ilmin, semua ini yang saya miliki ya ini saya dapatkan dengan ilmu yang saya punya, dengan kecerdasan yang saya miliki, dengan keahlian yang saya miliki. Ini bukan dari Allah Subhanahu wa taala harta-harta yang saya miliki hari ini ya. Nah, memang ini ya ini karakternya iblis ya. Iblis juga mengatakan seperti itu, ana khairun minhu, saya lebih baik daripada siapa? Dari Adam. Ini karakter iblis ini seperti ini. Ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya, semua yang saya miliki ini semuanya saya dapatkan hasil daripada ilmu yang saya miliki. Kecerdasan yang saya miliki. Padahal dia enggak, dia lupa itu. Kalau dia itu dulu enggak punya apa-apa. Ya. Dia sebenarnya ini didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Jadi pernah dalam keadaan yang sama sekali Qarun itu miskin, ya, maka dia meminta kepada Nabi Musa untuk ya diberikan kepadanya kehidupan yang baik. Maka Nabi Musa doakan, ya, Nabi Musa doakan, ya. Jadi Qarun mengatakan, ya, sesungguhnya Allah memberikan kepadamu nubuwah. Ini Qarun yang katakan kepada Nabi Musa ya. Allah memberikan kepadamu nubuwah, kenabian. Maka berdoalah kepada Allah untuk saya diberikan harta. Maka didoakan oleh Nabi Musa. Dan para nabi kalau berdoa semuanya mustajab. Nah, jadi ya ini orang tidak tahu diri sebenarnya Qarun ini. Ya.
Dan banyak orang yang punya seperti karakter seperti ini. Mudah-mudahan jamaahnya Masjid An-Nur tidak ada yang seperti ini. Ya. Amin ya rabbal alamin. Ya, tapi ada yang seperti ini karakternya. Ya. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Ya. Dia mengatakan, Qarun mengatakan semua yang saya punya hari ini adalah buah daripada keahlian yang saya miliki, kemampuan yang saya miliki. Memang disebutkannya Qarun ini sangat pandai dalam berbisnis. Iya, sangat pandai dalam berbisnis. Makanya banyak keuntungan dari usaha-usahanya itu. Nah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kepada Qarun, "Awalam ya'lam, wahai Qarun, tidakkah engkau ketahui annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a." Ya, Allah ingatkan kepada Qarun karena dia mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi, semua yang saya punya ini adalah hasil daripada kemampuan dan kepintaran saya. Ya, maka Allah ingatkan kepada Qarun, awalam ya'lam, wahai Qarun, tidakkah engkau ketahui annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asyaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'ah. Bukankah Allah telah menghancurkan, membinasakan umat-umat sebelumnya yang mereka itu lebih kuat darimu dan lebih banyak harta darimu. Ya. Kan ada umat-umat sebelumnya, ada umat kaum Nabi Nuh alaihissalam yang Allah tenggelamkan semuanya. Ya, ada kaum Samud, ada kaum Ad, ada Madian, kaum Madian. Itu kan semua kaum yang punya kekuatan yang luar biasa, punya harta benda yang begitu banyak, tetapi Allah bisa membinasakan mereka. Bagaimana kalau kau cuma sendirian saja? Ya, lebih mudah bagi Allah untuk membinasakan seorang Qarun. Nanti sebentar kita akan lihat itu. Bagaimana Allah menenggelamkan Qarun beserta dengan harta benda yang dia miliki. Nah, kita singkat. Iya. Wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Ada yang punya terjemahan? Apa diartikan di sini? Ada yang punya terjemahannya? Ada, coba baca. Wala yus'alu coba. Kenapa dia bilang dan tidak perlu ditanya? Tidak usah ditanya, ya. Kok tidak usah ditanya di sini ayatnya? Ya. Kenapa Allah menggunakan kalimat wala yus'alu? Ya. Tidak usah ditanyakan, ya. Wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Tidak usah ditanyakan dosa-dosa daripada pelaku-pelaku kezaliman itu. Ini para ulama kita mengatakan kenapa Allah memakai uslub, memakai metode dengan metode tidak usah ditanyakan. Ya, para ulama kita mengatakan bahwasanya ini uslub seperti ini sebagai bentuk penghinaan kepada mereka-mereka yang telah berbuat zalim. Ya, makanya Pak Allah Subhanahu wa taala pakai uslub wala yus'alu an dzunubihim al-mujrimun. Ya, kita tidak perlu tanya. Ya, sudah jelas bahwa akibat daripada pelaku-pelaku perbuatan merusak itu pasti akan Allah berikan kepada mereka hukuman yang pantas, hukuman yang layak. Makanya Allah pakai usul seperti itu. Ya. Lanjut pada ayat yang berikutnya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Kemudian Qarun keluar kepada kaumnya dengan apa? Dengan zinatihi, dengan semua kemewahan yang dia miliki. Ya. Fakharaja ala qaumihi fi zinatihi. Maka Qarun keluar kepada kaumnya dengan zinatihi. Dengan apa? Dengan perhiasan yang dia miliki. Ya, disebutkan dia keluar dengan ini Allah alamnya apakah benar dengan 300 dayang-dayang laki-laki dan 300 dayang-dayang perempuan. Kemudian ada 4.000 pengawalnya. Kemudian ada 60 unta yang membawa kunci daripada
Ya. Daripada tempat penyimpanan harta bendanya itu. Jadi ada 60 unta yang membawa kunci, ya. Kunci dengan gomboknya, ya. Dari semua tempat-tempat di mana dia menyimpan harta bendanya. Ya, termasuk rumah yang sangat mewah. Kemudian ketika Qarun keluar kepada kaumnya dengan zinatihi, dengan perhiasannya, qala allazina yuriduna al-hayatad dunya, maka orang-orang yang melihat Qarun itu berkata, yang di hatinya ada keinginan untuk memiliki seperti apa yang ada di Qarun, ya laitalana mislama utiya Qarun innahu ladzu hazzun azim. Sungguh indahnya kalau kita memiliki seperti yang dimiliki oleh Qarun, dengan harta yang begitu sangat banyak. Ya, jadi ini orang yang melihat Qarun, ya, ketika Qarun keluar dengan semua kemewahannya, maka mereka mengatakan, ya laitalana, ya, mislama utiya Qarun. Ya. Di sini tidak dikatakan ya laitalana ma utiya Qarun. Ya. Bukan dikatakan ya laitalana ma utiya Qarun. Tetapi dikatakan ya laitalana mislama utiya Qarun. Karena para ulama kita mengatakan kalau cuma dikatakan ya laitalana ma utiya Qarun, maka maksudnya itu adalah mereka ingin agar harta kekayaan Qarun itu hilang. Kalau dia cuma pakai kata ya laitalana ma utiya Qarun. Ya. Tapi di sini pakai kata ya laitalana mislama utiya Qarun. Maksudnya mereka ingin harta yang dimiliki Qarun itu mereka miliki juga. Seperti itu. Kemudian, ya, nah ini orang-orang yang tidak punya ilmu. Itu yang saya katakan tadi, ya. Manusia itu ada 4 golongannya. Yang pertama yang punya ilmu dengan punya harta. Ini bagus orangnya. Yang kedua punya ilmu tapi tidak punya harta. Ini bagus juga. Ya. Dia punya ilmu tapi tidak punya harta, maka dia berkeinginan, ya, untuk punya harta sebagaimana yang punya harta untuk dia infakkan dalam kebaikan. Yang ketiga itu tidak punya ilmu tapi punya harta, ini yang bahaya. Maka akan dia dia akan sia-siakan hartanya itu karena dia tidak punya ilmu dia bagaimana cara menyimpan uang itu atau harta itu. Dan yang paling keempat itu yang parah sekali, tidak punya ilmu, tidak punya harta. Nah, adapun di sini dikatakan bahwasanya wa qala allazina utul ilma. Nah, tadi kan orang yang tidak punya ilmu. Iya. Tidak punya ilmu dan tidak punya harta tadi itu. Iya. Karena melihat Qarun, maka mereka ingin seperti Qarun juga, tidak punya ilmu, tidak punya harta juga. Nah, sekarang yang punya ilmu. Wa qala allazina utul ilma, maka berkata yang memiliki ilmu ketika melihat Qarun, wailakum, ya, sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan. Celakalah kalian yang tadi yang berangan-angan, ya, punya harta seperti Qarun. Maka yang punya ilmu ini mengatakan wailakum sawabullahi khairun liman amana wa amila sholihan wa la yulaqaha illa sabirun. Celaka kalian, ya. Sawabullahi khairun. Ya, apa yang ada pada sisi Allah itu lebih baik, ya, bagi mereka-mereka yang beriman dan bagi mereka-mereka yang beramal soleh. Wa la yulaqaha illa sabirun. Tetapi untuk bisa menahan diri, ya, untuk bisa menahan diri ini cuma bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya kesabaran. Ya. Jadi untuk bisa kita selamat dari harta yang bisa membinasakan kita, itu cuman bagi mereka-mereka yang punya kesabaran. Ya. Lalu setelah itu hukuman Allah Subhanahu wa taala sangat singkat. Ya, jadi Qarun ini, ya, dia tidak lama. Iya. Ternyata memang yang namanya kesombongan, keangkuhan itu tidak lama. Fa khasafna bihi wa bidarihil arda fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Fa khasafna, ya, al-khasaf itu, al-khasaf, ya, itu dia
goncangan, setelah itu ditenggelamkan. Itu namanya khasfun. Ya, jadi gempa dulu baru ditenggelamkan, itu namanya khasfun. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Maka kami tenggelamkan dia bersama dengan apa? Dengan rumahnya yang sangat mewah itu. Iya. Dengan rumahnya yang sangat mewah. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu. Mana semua pengawalnya yang 4.000 itu? Mana semua dayang-dayangnya yang 300 itu? Mana semua untanya itu? Tidak bisa memberikan keselamatan kepada Qarun. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu, tidak ada yang bisa menyelamatkan Qarun. Ya. Min dunillahi wa ma kana minal muntasirin. Kemudian setelah itu wa asbahal ladzina tamannaw makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allahu yabsatu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Maka orang-orang yang berkeinginan punya harta seperti Qarun itu sekarang menyesal. Ya, menyesal. Wa asbahal ladzina tamannaw makanahu. Maka orang-orang yang sebelumnya berkeinginan seperti Qarun mengatakan yaqulun wa ka'anna Allahu yabsatu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir laula an manna Allahu alaina la khasafa bina. Jikalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala tidak mengasihi kami, tidak mengasihi kita, tidak memuliakan kita, maka kita telah ditenggelamkan sebagaimana tenggelamnya Qarun. Ya. Jadi mereka menyesal. Ya, jadi mereka menyesal. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Ya. Ingatlah, orang-orang yang kafir kepada Allah itu tidak akan pernah beruntung. Ya. Setelah itu Allah menutup, tilkad darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Habis surat. Ya. Allahu Akbar. Tilka darul akhiratu naj'aluha lillazina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasadan wal akibatu lil muttaqin. Jadi darul akhirah itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka-mereka yang tidak sombong, tidak angkuh. Ya, seperti siapa? Seperti Qarun. Ya. Qarun itu orangnya angkuh, orangnya sombong, orangnya takabur, maka memang tidak pantas untuk Allah berikan kepadanya darul akhirah. Ya, surga yang tadi kita katakan, subhanallah, bekas pijakan kaki seseorang itu lebih baik daripada dunia beserta isinya dan juga kenikmatan-kenikmatan yang lainnya yang ada di surga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Sekiranya demikian, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan diingatkan ya Ustadz yang akan mengisi besok untuk mulai masuk ke ayat yang selanjutnya, yaitu ayat yang ke-84 sampai 88 selesai. Ya. Maka nanti potong kambing bagus nih. Ada yang mau berinfak potong kambing di sini. Selesai satu buku ini. Luar biasa ini. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairal jazaa. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.